Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyu di AS. Kali ini kita akan belajar berkenaan dengan operasi hitung pada bilangan bulat bagian yang pertama. Silahkan disimak dengan konsentrasi dan perhatian sehingga kalian bisa menangkap konsepnya nanti dengan baik dan benar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Silahkan bisa dibagikan ke teman yang lain. Berbagi tidak akan pernah rugi. File PPT bisa diunduh pada kolom deskripsi yang linknya sudah disiapkan. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Oke, senang sekali membersamai kalian dalam belajar. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke, pada operasi hitung bilangan bulat yang pertama ini kita akan menyajikan berkenaan dengan sifat operasi hitung bilangan bulat. Tentu kalian sudah belajar mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan bulat. Pada sesi ini kita akan belajar sifat-sifat dari operasi hitung. Yang pertama adalah sifat komutatif. Pada penjumlahan berlaku sifat komutatif ya. Perhatikan ilustrasi berikut. Jadi kita punya 4 objek ya, jumlahnya 4 ditambah dengan 6 objek ya. 4 ditambah 6 ya, berapa hasilnya? Ya 4 ditambah 6 ya, kalau objeknya digabung atau dijumlah ya, maka hasilnya 10. Nah sekarang bagaimana kalau ditukar ya, tidak 4 plus 6 tapi 6 ditambah 4 ya, 6 ditambah 4 ya, gimana hasilnya? Ya sama ya, jadi hasilnya sama 10. Nah ini yang dimaksud dengan sifat komutatif. Jadi komutatif itu ditukar ya. Jadi kalau saya punya 4 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 4. Nah ilustrasi di atas menggambarkan bahwa 4 ditambah 6 hasilnya 10, 6 ditambah 4 hasilnya juga 10. Sehingga secara umum kalau bilangan pertama itu A, bilangan kedua itu B, maka A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi pada operasi penjumlahan bersifat komutatif ya, bisa saling ditukar yang nilainya tidak berubah. Bagaimana dengan perkalian? Nah sekarang perhatikan, ini adalah bentuk perkalian berapa? Iya, ini adalah bentuk perkalian 4 kali 2 yang hasilnya dihitung ada 8 ya, 4 kali 2. Nah berikutnya yang ini ya, ini adalah perkalian dari 2 dikali 4. Berapa 2 dikali 4? Nah silahkan dihitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ternyata 4 dikali 2 sama dengan 8, 2 dikali 4 juga sama dengan 8, sehingga pada perkalian pun berlaku sifat komutatif. Jadi kalau misalkan bilangan pertama kita misalkan dengan A, bilangan kedua kita misalkan dengan B, maka A kali B sama dengan B kali A. Jadi yang pertama sifat operasi hitung bilangan bulat yang telah kita bahas ini adalah sifat komutatif pada penjumlahan dan sifat komutatif pada perkalian. Pertanyaannya kalau pada pengurangan dan pembagian gimana? Berlaku apa tidak? Nah, kalau pengurangan misalkan 5 dikurangi 3 hasilnya 2 ya. Bagaimana kalau dibalik? 3 dikurangi 5? Nah tentu hasilnya tidak sama ya, hasilnya minus 2. Sehingga pada pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Bagaimana dengan pembagian? Nah misalkan 10 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 5 ya. Sekarang kalau dibalik 2 dibagi 10, iya ternyata tidak menghasilkan 5. Jadi pada pembagian tidak berlaku sifat komutatif. Jadi pada pengurangan atau pembagian tidak berlaku sifat komutatif ya. Sekarang perhatikan, lengkapi dengan bilangan yang tepat pada beberapa soal di bawah ini ya.
40 ditambah 60 sama dengan bla 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 ditambah 40. Berapa hasilnya? Iya, jadi ini berlaku sifat komutatif, berarti 40 tambah 60 sama dengan 60 ditambah 40. Dengan cara komutatif ini untuk soal berikutnya tentunya very easy ya, mudah sekali. 25 tambah 75 berarti ya 75 ditambah 25. 250 ditambah berapa hasilnya 75 ditambah 250? Iya, tentunya 75 ya. Nah, berlaku sifat komutatif, bisa ditukar nilainya sama. Bla 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 ditambah 145 sama dengan 145 ditambah 155. Berapa bla 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 bla? Iya, 155. Pintar ya. Oke, sekarang di perkalian. 15 kali bla 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 sama dengan 25 kali 15. Berapa hasilnya? Ya, di perkalian berlaku sifat komutatif. Berarti hasilnya juga 25. Oke, berikutnya 9 kali 150 sama dengan 150 kali 9 ya. 45 kali 15 sama dengan 15 kali 45. Very easy ya. Berikutnya bla 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 kali 60 sama dengan 60 kali 100. Berapa bla bla bla? 100. Oke, very easy. Lanjut sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Sekarang kita lihat pada penjumlahan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, ini ada tanda kurung, itu artinya diprioritaskan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Ada objek yang jumlahnya 4 ditambah dengan objek jumlahnya 6, kemudian selanjutnya ditambah dengan objek yang jumlahnya 2. Nah, sekarang kalau dihitung ya, yang di dalam pengurungan yang diberi kurung atau yang diprioritaskan itu 4 sama 6 10, kemudian ditambah 2 hasilnya adalah 12. Jadi 4 ditambah 6 dalam kurung ditambah 2 sama dengan 10 ditambah 2 sama dengan 12 ya. Nah, sekarang berikutnya kalau prioritas yang dikerjakan tidak 4 plus 6 terlebih dahulu, tetapi yang diprioritaskan yang dikerjakan adalah 6 plus 2 terlebih dahulu. Iya, berarti nah ini 4 yang diprioritaskan kita selesaikan terlebih dahulu, yaitu 6 tambah 2 8 ya. Baru kemudian kita selesaikan 4 ditambah 8. Hasilnya berapa? Iya, hasilnya 12. Jadi 4 ditambah dalam kurung 6 tambah 2 sama dengan 4 ditambah 8 sama dengan 12. Bagaimana hasilnya dengan yang di atas? Iya, hasilnya sama ya, sehingga berlaku 4 tambah 6 dalam kurung ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 6 ditambah 2. Nah, sehingga berlaku secara umum nanti kalau bilangan pertama itu A, kedua B, ketiga C, A plus B dalam kurung ditambah C sama dengan A plus B ditambah C. Jadi sifat asosiatif ini bisa dikerjakan terlebih dahulu pada penjumlahan yang diprioritas ataupun yang prioritasnya di depan ataupun di belakang, nilainya tetap sama ya. Jadi A plus B dalam kurung tambah C sama dengan A plus B ditambah C dalam kurung ya. Ini namanya sifat asosiatif pada penjumlahan. Berikutnya adalah sifat asosiatif pada perkalian. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ya. Ini ada tumpukan batu bata. Yang tumpukan kelompok pertama itu ada yang di dasar itu 2, tingginya 3 ya. Jadi ini 2, yang ini 3 ya. Kemudian kelompok 2, 3 ini sebanyak 5. Nah, maka ini kalau dituliskan dalam bentuk asosiatif, prioritas yang terlebih dahulu adalah 2 kali 3, kemudian dikalikan 5. Ini kalau ditata menjadi satu kesatuan, jadi 2 kali 3 dikali 5 hasilnya dihitung ada 30. Kemudian perhatikan yang ilustrasi di sebelah kanan ya. Ini berapa ini? 5 kali 3 ya. 5 kali 3 sebanyak 2 ya, atau 2 kali 3 kali 5 atau 5 kali 3, karena ingat tadi perkalian berlaku sifat komutatif ya, ditukar sama ya. Sehingga ini kalau digabungkan objeknya ya, dihitung ternyata jumlahnya juga 30. Jadi simpulan kita
2 dikali 3 dikali 5 dengan 2 kali 3 diprioritaskan terlebih dahulu sama dengan 2 kali 3 dikali 5 ya, atau 2 dikalikan 3 kali 5 diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga secara umum kalau ada A kali B dalam kurung dikalikan C sama dengan A dikali B dikali C ya. Nanti pada aplikasi perkalian ini sangat bermanfaat ya, membantu kita dalam proses mempermudah perhitungan. Jadi tadi berlaku sifat asosiatif pada penjumlahan dan sifat asosiatif pada perkalian. Pertanyaannya kira-kira berlaku enggak pada pengurangan dan pembagian? Nah, dipikirkan ya. Tadi waktu di sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Kalau asosiatif silahkan dipikirkan ya. Oke, sekarang lengkapi dari bilangan yang tepat pada berapa soal di bawah ini. 35 tambah 45 ditambah 25 bla 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 ditambah 45 tambah 25. Jadi ini sifat asosiatif. Berapa hasilnya? Iya, 35 ya. 70 tambah 50 ditambah 15 sama dengan 70 tambah 50 ditambah, iya, 15 ya. Oke. 65 tambah 40 tambah bla 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 sama dengan 65 tambah 40 tambah 60. Nah, tentu 60 ya. Berikutnya 75 tambah 25 ditambah bla 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 sama dengan 75 ditambah 25 tambah 80. Berapa bla bla bla? Ya, 80 ya. Kemudian asosiatif di perkalian. 3 kali 5 diprioritaskan kali 2 sama dengan 3 kali 5 kali, iya, kali 2 ya. 6 kali 9 kali 11 sama dengan 6 kali, iya, 9 dikali 11. Very easy. 9 kali 14 kali 6 sama dengan bla 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 kali 14 kali 6. 14 kali 6 diprioritaskan, iya, hasilnya 9. Terakhir bla 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 kali 3 kali 8 sama dengan 25 kali 3 kalikan 8 diprioritaskan ya. Berarti hasilnya 25. Very easy. Oke, kita lanjut pada sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga namanya sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Ini adalah penjumlahan dari 4 ya. Kemudian ada deretan ke kanan 3 dilanjutkan 5 ya. Ini kalau kita tuliskan dalam bentuk perkalian berarti 4 dikali 3 ditambah 5 ya. 3 tambah 5 berapa? Ini diprioritaskan 8 ya. Berarti 4 kali 8. Berapa 4 kali 8? Dihitung objeknya boleh. Kalau sudah hafal perkalian ya sudah tinggal dituliskan ya. 32. Sekarang perhatikan ilustrasi yang di sebelah kanan ya. Kita hitung sendiri-sendiri ya. 4 itu ada 4 objek sebanyak 3. Objek sebanyak 3 itu 4 kali ya, banyaknya 4 kali 3. Objek yang berikutnya adalah 4 kali 5. Ini dihitung sendiri. 4 kali 3 ditambah 4 kali 5. Nah, 4 kali 3 berapa? Iya, 12. 4 kali 5 20. Hasilnya adalah sama-sama 32. Ini yang dimaksud dengan sifat distributif. Jadi kalau ada A dikali B ditambah C, berarti nanti cara menghitungnya adalah A dikali B ditambah A dikali C. Jadi perhatikan pada ilustrasi 4 dikali 3 ditambah 5. Kalau 3 tambah 5 diselesaikan dulu berarti 4 kali 8. Atau 4 dikalikan 3 terlebih dahulu, kemudian ditambah 4 dikali 5. Nah, 12 tambah 20 hasilnya sama. Ini namanya sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sifat berikutnya adalah sifat distribusi perkalian terhadap pengurangan. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Ya, ini ada 4 dikali 5 tapi ada yang deretan sebanyak 3 itu warnanya berbeda. Maksudnya itu nanti dikurangi ya. Nah, ini kalau dituliskan berarti 4 kali 5 dikurangi 3. Berarti hasilnya yang warnanya lebih gelap ya. Yang namanya lebih terang itu mengurangkan. Oke, 5 dikurangi 3 berapa? Very easy. 2 ya, 4 kali 2 8. Sekarang perhatikan kalau kita hitung sendiri-sendiri. 4 dikali 5 kita hitung sendiri. 4 kali 3 kita hitung sendiri. Ya, very easy ya. 4 kali 5 berapa? 20. Ya, 4 kali 3 12. 20 dikurangi 12 sama dengan 8. Hasilnya sama, berarti
berlaku sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Jadi nanti kalau ada A kali B dikurangi C dalam kurung, itu bisa diselesaikan A dikali B dikurangi A dikali C. Sebagai contoh, 4 kali 5 dikurangi 3. Kalau diselesaikan dulu 5 dikurangi 3-nya berarti 4 kali 2, nilainya 8. Atau 4 dikalikan 5 terlebih dahulu, kemudian dikurangi 4 dikali 3, 20 dikurangi 12 sama dengan 8. Oke. Yes. Lengkapi dengan bilangan yang tepat pada beberapa soal di bawah ini agar hasilnya benar ya. Nah, ini sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ini berarti pengertiannya 9 kali 10 ditambah 9 kali 5. Very easy ya. Yang kedua berarti 30 dikali 15 ditambah 30 kali 25. Nah, sekarang ditukar sifat komutatif pada perkalian. Ini sama aja ya nanti ya. Berarti 7 dikali gimana? 7 dikali 10 ditambah 18 kali 10. Berarti 7 ini ya. Oke. Lanjut berikutnya bla 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 ditambah 25 kali 30. Berarti bla bla blanya 10 ya. Jadi 10 kali 30 ditambah 25 kali 30. Sekarang pada sifat distributif pada pengurangan, berarti 8 kali 20 dikurangi 12, 8 kali 20 dikurangi 8 kali 12. Oke, 12 kali 25 dikurangi 12 kali 15. 20 kali 10 dikurangi 20 kali 7, 10 ya. Kemudian terakhir 10 kali 20, 8 dikurangi 10 kali 8. Very easy. Oke, kita cukupkan dulu belajar kita mengenai operasi hitung pada bilangan bulat bagian yang pertama, khususnya pada sifat operasi pada bilangan bulat. Mudah-mudahan bisa kalian kuasai konsepnya dengan baik dan benar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video berikutnya berkenaan dengan operasi hitung pada bilangan bulat bagian yang kedua. Senang membersamai kalian. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.